Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Martina Novania Ersendami dengan nomor induk mahasiswa 2007010192. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji independen t-test pada aplikasi SPSS. Sebelumnya kita lihat dahulu soalnya. Yaitu soalnya, lakukanlah uji hipotesis pada derajat kemaknaan 95% untuk menguji apakah memang laki-laki dan perempuan berbeda tingkat kehadirannya di pertemuan desa. Nilai tingkat kehadiran tinggi bila lebih besar sama dengan 70. Nah, di sini kita bisa lihat nilai tingkat kehadiran pria dan wanita. Oke, selanjutnya dari soal dapat kita lihat rumusan masalah bahwa apakah benar ada perbedaan tingkat kehadiran di pertemuan desa antara laki-laki dan perempuan jika nilai tingkat kehadiran tingginya lebih besar sama dengan 70. Hipotesis penelitian atau hipotesis awal yaitu X1 yaitu pria, kemudian X2 yaitu wanita. H0 X1 sama dengan X2, maka tidak ada perbedaan tingkat kehadiran antara pria dan wanita. Sedangkan H1 X1 tidak sama dengan X2, maka terdapat perbedaan tingkat kehadiran antara pria dan wanita. Baik, selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS. Ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS. Kemudian klik pada variabel view. Pada kolom name yang pertama kita masukkan JK. Selanjutnya masuk pada kolom label, kita tuliskan JK adalah jenis kelamin. Selanjutnya values. Klik pada titik 3, maka akan muncul tab Value Labels. Untuk value kita isi angka 1, labelnya laki-laki. Karena terdapat dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi untuk yang pertama, value yang pertama kita masukkan angka 1 sebagai laki-laki. Kemudian klik Add. Nah, selanjutnya yang kedua. Kedua merupakan perempuan. Oke. Lanjut, klik Add, kemudian Oke. Dikarenakan pada jenis kelamin tidak ada nilai desimal, maka pada kolom desimal kita masukkan angka 0. Selanjutnya untuk kolom name baris kedua kita isikan kehadiran. Selanjutnya pada label kita isikan tingkat kehadiran. Dikarenakan tingkat kehadiran juga tidak memiliki angka desimal, maka pada kolom desimal kita masukkan angka 0. Oke. Selanjutnya kita masuk pada data view. Sudah terdapat dua kolom, JK yaitu jenis kelamin dan kehadiran tingkat kehadiran. Pada jenis kelamin kita isikan seperti pada value yaitu angka 1 untuk pria dan angka 2 untuk wanita. Karena pada pria terdapat 17 banyaknya datanya sebanyak 17, jadi kita input angka 1 di sini sampai pada nomor 17. Oke. Selanjutnya dari 18 sampai 41 kita isikan angka 2 sebagai perempuan. Karena banyaknya data untuk perempuan ada 24, jadi semuanya menjadi 41. Oke, selanjutnya pada kolom kehadiran. Nah, pada kolom kehadiran ini kita
isikan sesuai dengan angka-angka yang ada pada soal tadi. Oke, di sini semua data sudah terisi. Kemudian kita klik pada gambar ini untuk melihat. Nah, ini akan muncul jenis kelamin sesuai dengan namanya, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita akan menguji independent simple t-test. Langkah awal, klik pada analyze. Analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik pada independent sample t-test. Oke. Kemudian akan muncul tab seperti ini. Untuk variabel kehadiran, tingkat kehadiran kita masukkan pada tes variabel. Untuk jenis kelamin kita masukkan pada grouping variabel. Klik pada define groups. Grup 1 kita isikan kotak 1 kita isikan grup 1, kemudian yang berikut 2. Oke, terus klik continue. Continue, kemudian klik OK. Akan muncul output. Nah, dapat dilihat ada output. Fokus kita pada independent sample t-test. Dari output ini diketahui nilai rata-rata kehadiran kelompok pria adalah 54,00 dengan standar defisiasinya 22,391. Selanjutnya, rata-rata nilai kehadiran kelompok wanita adalah 53,21 dengan standar defisiasinya 26,484. Nah, dari sini maka kita akan melihat hipotesis jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, dari hasil output independent sample t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,270, lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai kehadiran pria dan wanita. Selanjutnya, hipotesis yang berikut yaitu H0 dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kehadiran pria dan wanita. H1 dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kehadiran pria dan wanita. Selanjutnya, T hitung sama dengan 0,103. Alfa sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 0,025. Defisiensinya N kurang 2 sama dengan 39. Nilai tabel T atau T-tabel adalah 2,03369. Kriteria pengujian di sini, H0 dikatakan diterima jika T hitung lebih kecil dari T-tabel dan H1 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T-tabel. Dari kriteria pengujian maka dibuatlah kesimpulan bahwa karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-tabel, yaitu T hitung
0,103 dan T-tabel 2,03369, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai kehadiran pria dan wanita di pertemuan desa. Baik, demikian hasil dari langkah-langkah uji independen t-test. Kurang dan lebihnya saya ucapkan permohonan maaf dan terima kasih.